Ada apa hari ini? Bank Syariah Indonesia atau BSI baru saja mengalami kasus serangan cyber ransomware pada 8 Mei lalu. Apa sih serangan ransomware itu? Aksi ini menyerang perangkat dengan sistem enkripsi file. Akibatnya, data tidak dibaca oleh komputer ataupun laptop yang sedang digunakan. Virus ini dapat dihilangkan selama ada kode enkripsi. Namun, untuk mendapatkan kode ini diharuskan membayar sejumlah uang tebusan terlebih dahulu. Wah, pada kasus ini, BSI diminta membayar uang tebusan senilai 20 juta US dollar atau setara lebih dari 295 miliar rupiah. Menurut akun Twitter Fusion Intelligence Center Dark Tracer pada Sabtu 13 Mei 2023, peretas juga mengumumkan telah mencuri 15 juta catatan pelanggan. Tak hanya itu, informasi karyawan dan sekitar 1,5 terabyte data internal milik bank hasil merger PT Bank BRI Syariah, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah tersebut juga dicuri. Lalu, bagaimana reaksi dari nasabah BSI? Apakah mereka akan menarik uangnya dari rekening tersebut? Hal yang sangat wajar, Pak. Orang kemudian ketika tidak bisa bertransaksi menarik uangnya. Makanya kalau kita lihat nanti Bu datanya, pada saat BSI ini sudah mulai bisa masuk ke sistem pembayaran yang normal, maka terjadi penarikan yang luar biasa. Betul itu terjadi penarikan, tapi kemudian tidak bisa kita katakan sebagai ras. Karena apa? Karena kemudian itu recover kembali dalam beberapa hari. Setelah peretasan diduga ransomware yang mengakibatkan aplikasi mobile bankingnya bermasalah, pihak BSI menyarankan para nasabahnya untuk terlebih dahulu tidak membuka aplikasi tersebut. Lalu, sekitar 2 minggu kemudian, sistem dalam aplikasi BSI Mobile perlahan mulai pulih seperti sedia kala. Bagaimana hasil evaluasi Badan Perlindungan Konsumen terhadap kasus dugaan kebocoran data dan gangguan layanan perbankan BSI? Selama kejadian, ya, kita tidak ada tuh misalnya batasan-batasan transaksi yang harus dilakukan dan segala macam, silakan saja. Kita sediakan dana dan jumlah yang cukup, kita tetap buka seluruh cabang kita, gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu terbayar juga kepercayaan nasabah kepada kami pulih, gitu ya. Dari sisi layanan, ya, even ketika kemarin sistem kita tidak beroperasi secara maksimal, kami masih tetap layani nasabah dengan model, ya, dengan prosedur yang kita bisa lakukan. Pasca peretasan ini, transformasi digital hingga perombakan manajemen pun dilakukan. Wakil Direktur Utama BSI Bob Tiasika Ananta mengatakan perseroan menyiapkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 580 miliar rupiah untuk memperkuat teknologi informasi dan keamanan data pada tahun 2023. Apa saja fokus-fokus perbaikannya? Sekarang ini semua misalnya antivirus kita harus di-upgrade. Kebayang nggak Pak? Kita punya itu puluhan ribu PC di seluruh Indonesia yang harus kita upgrade antivirus. Semua aplikasi yang ada juga harus sama di upgrade antivirus. Itu kan tidak bisa kita bermain-main lagi, udah nggak apa-apa, nyalain aja. Jadi kalau kita lihat tuh, nggak tahu datanya kita bawa atau nggak ya, jadi sistem kita sudah berapa ratus sistem Pak di aplikasi kita itu ada yang disebut high priority, ada yang medium priority, ada yang low priority, nah itu kita cuma update sebagian dulu. Lagi-lagi serangan cyber. Di era digital saat ini, edukasi sistem keamanan teknologi harus menjadi prioritas utama. Agar data-data digitalku, kamu, dan kita semua aman dari ancaman yang tidak diinginkan. Apakah kamu mempunyai pengalaman atau teman yang pernah diretas juga nih data-datanya, ataupun karena datamu hilang dari sebuah bank atau perusahaan, akhirnya kamu diteror atau ditelepon-telepon sama orang-orang yang gak jelas? Boleh taruh pendapatmu ataupun ceritamu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.